Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang duduk di majelis ini maupun yang sedang mendengarkan siaran langsung radio Rasil maupun radio Wadi dan juga radio streaming Front Pembela Islam. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan kedatangan tamu, yaitu Dr. Muhammad Yunus yang berasal dari asli Arakan, dari Rohingya Myanmar, yang sudah belasan tahun terusir tidak bisa kembali ke sana. Insyaallah beliau sebentar lagi akan sampai di tempat kita, karena tadi pada sholat subuh beliau ada acara pertemuan serupa seperti kita, yaitu di tempat lain. Jadi dalam beberapa hari ini beliau sudah keliling dari Bekasi, Cibubur, Jakarta. Insyaallah hari ini penutupnya di tempat kita. Sore nanti harus kembali. Dan di sini kita ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam yang hadir bersama kita di tempat ini, yang kemarin Jumat alhamdulillah dengan pertolongan Allah FUI telah berhasil turun melakukan aksi demo ke Kedutaan Besar Myanmar dalam rangka untuk memberikan tekanan agar pemerintah Myanmar segera menyetop segala bentuk kezaliman terhadap Muslim Rohingya di Arakan. Jadi nama negerinya Myanmar, ada provinsi yang bernama Provinsi Arakan. Provinsi Arakan ini dulu adalah negeri Islam, ada sultannya, ada rajanya. Nah, suku bangsanya disebut suku bangsa Rohingya. Jadi suku bangsa Rohingya ini semuanya Muslim. Mereka menempati kerajaan Arakan, tapi belakangan dengan campur tangan imperialisme, akhirnya kerajaan Arakan ini dimasukkan ke dalam Burma, menjadi salah satu provinsi yang sekarang Burma dikenal dengan nama Myanmar, yang akhirnya sekarang Myanmar mengaku bahwa Arakan itu milik mereka. Mereka mengatakan bahwa suku bangsa Rohingya ini cuma pendatang, padahal suku bangsa Rohingya asli penduduk Arakan. Jadi dengan berbagai macam dalih mereka melakukan pengusiran. Dan dalam salah satu rekaman yang bisa kita dapatkan di internet, bagaimana pidato seorang biksu pemuka agama Buddha di Myanmar memfitnah. Jadi mereka mengatakan, kenapa orang-orang Buddha di Myanmar ingin mengusir umat Islam? Karena umat Islam mau berontak, karena umat Islam jadi teroris, karena umat Islam sudah memiliki senjata. Ini semua fitnah. Andai kata umat Islam berontak, ada mujahidin, andai kata umat Islam sudah memiliki senjata, enggak nantinya mereka jadi korban pembantaian. Justru sampai hari ini Myanmar, warga Muslim Rohingya belum melakukan perlawanan. Nah, tapi insya Allah ke depan akan ada perlawanan, karena mereka sudah dibantai sedemikian rupa, tidak ada jalan lagi kecuali jihad. Untuk itu saya persilakan semua untuk
melihat ke layar. Saya akan tayangkan di sini sambil kita menunggu, yaitu Dr. Yunus. Saya akan tunjukkan di layar ini sebagai bahan kajian kita untuk hari ini. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 72. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa in istansurukum fid din fa 'alaikumun nasr. Jadi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, jika mereka meminta pertolonganmu dalam urusan agama, ada saudara-saudara muslimmu yang dibantai, dibunuh, dizalimi, terancam agamanya, akidahnya, jiwanya, dimanapun mereka berada, kemudian mereka meminta pertolongan kepada kamu sekalian, hai orang yang beriman, fa'alaikumun nasr, wajib atas kamu sekalian untuk memberikan pertolongan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menolong, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membantu, tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari kewajiban memberikan pertolongan kepada umat Islam dimanapun mereka berada, yang terancam akidahnya, agamanya, jiwanya, raganya, harta dan bendanya. Nah, karena itu mari sama kita lihat apa yang terjadi terhadap suku bangsa Rohingya yang beragama Islam yang hidup di Myanmar, yang hidup di Burma. Burma dan Myanmar sama, dulu namanya Burma, sekarang namanya Myanmar. Nah, pertama saya ingin tunjukkan dulu, ini adalah bendera Myanmar dan ini adalah foto presidennya. Nari, ini benderanya, ini orangnya. Ini yang sudah menghalalkan daripada pertumpahan darah kaum muslimin, pembunuhan terhadap umat Islam. Jadi siapapun umat Islam di seluruh dunia yang punya kesempatan untuk menghabisi presiden Myanmar, maka itu merupakan salah satu jalan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana kita tidak akan pernah diam terhadap segala bentuk kezaliman terhadap saudara muslim kita. Nah, berikutnya mari kita lihat bukti-bukti kebiadaban yang mereka lakukan. Ini bukti gambar bagaimana biksu-biksu, agamawan-agamawan daripada Myanmar, orang-orang Buddha Myanmar, itu dipimpin langsung oleh para biksunya, para pendetanya, para rahibnya, untuk melakukan penyerbuan ke perkampungan-perkampungan muslim. Jadi kalau para biksu Buddha yang ada di Indonesia selalu teriak kasih sayang, kesejukan, kedamaian, sekarang mereka harus tunjukkan dan mereka harus ikut bersuara. Mereka harus melakukan pertemuan Buddha sedunia. Kita umat Islam, kalaupun sedang berperang dengan orang kafir, itu dilarang untuk membunuh pendeta mereka. Nggak boleh membunuh agamawan mereka. Kalau mereka hanya mutlak sebagai agamawan, sebagai pendeta, duduk di rumah ibadah mereka, tidak boleh kita ganggu. Pendetanya tidak boleh kita bunuh. Kemudian tempat ibadahnya tidak boleh kita musnahkan. Tapi kalau para biksu, para pendeta ini sudah angkat senjata, kalau para biksu, para pendeta ini sudah melakukan pembunuhan terhadap umat Islam, maka darah mereka halal untuk ditumpahkan. Baik, selamat datang kita ucapkan kepada Dr. Yunus. Welcome. Jazakumullahu khairan jasa atas kunjungannya. Mudah-mudahan nanti beliau akan menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada kita semua. Kita lanjutkan. Ini bukti-bukti di layar bagaimana biksu-biksu itu ikut memimpin
penyerangan terhadap umat Islam. Begitu juga foto ketiga. Jadi mereka menghindar mengatakan biksu tidak terlibat, bohong. Kita punya data-data, bahkan kita punya filmnya. Bagaimana pimpinan biksunya bicara, mengaku kalau dia menyerang umat Islam, tapi dengan alasan itu tadi. Dia bilang umat Islam mau jihad, umat Islam punya senjata, umat Islam ingin melakukan pembantaian. Semua bohong, fitnah, tidak pernah terbukti. Kemudian kita lihat lagi apa yang dilakukan biksu-biksu ini. Mereka menyerang masjid. Jadi bagaimana masjid diarahkan mereka, itu semua yang menyerbu biksu sampai ke atas. Nah, jadi ini mereka tidak bisa menghindar kalau biksu itu menyebar, yaitu di dalam penyerangan terhadap rumah ibadah umat Islam dan terhadap perkampungan Muslim. Nah, kemudian selanjutnya tidak sampai di situ, bukan hanya sekedar pengepungan. Mereka mulai membakari perkampungan Muslim bersama orang-orang Buddha ekstrem dari suku Rakhine yang ada di Myanmar. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pembakaran yang mereka lakukan di perkampungan dari rumah-rumah masyarakat, pertokoan, pasar, gedung-gedung, semua mereka bakar. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kekejian dan kebiadaban yang mereka lakukan. Dan ini foto-foto setelah pembakaran. Itu bagaimana semua porak-poranda dan musnah perkampungan umat Islam. Nah, ada yang menarik. Setelah perkampungan umat Islam dimusnahkan di berbagai kota di Provinsi Arakan, kemudian kita tahu bagaimana akhirnya penduduk ramai-ramai mengungsi, yang anak-anak, yang perempuan, karena mereka tidak aman lagi tinggal di kampung-kampung mereka. Jadi terpaksa mereka harus meninggalkan perkampungan mereka yang diserang oleh orang-orang Buddha yang dipimpin oleh para rahib dan para pendetanya. Nah, kemudian kita lihat yang tidak kalah menarik, ini kampung sedang terbakar, aparat ada di mana? Tentara dan polisinya. Ternyata mereka tidak jauh, mereka hanya nonton di luar perkampungan. Jadi kita punya fotonya di sini, mereka menonton dari luar perkampungan, bagaimana perkampungan itu dibakar. Jadi bukan saat dibakar mereka masuk untuk menenangkan, karena selama ini tentara mengatakan, kami datang untuk menenangkan, untuk melerai. Ini hanya konflik horizontal. Tidak, mereka tunggu perkampungan hangus dulu. Kalau sudah hangus, habis, baru mereka masuk ke sana. Nah, di sini pertama mereka ada di luar, nggak sampai di situ. Bahkan posisi mereka lihat. Jadi kampung yang dibakar, posisi mereka siap menembak siapapun yang keluar dari kampung. Jadi orang-orang dibakar itu perkampungannya nggak berani lari. Dia keluar bisa disambut oleh peluru. Jadi ini posisi-posisi kita lihat. Jadi mereka semua mengepung perkampungan yang terbakar. Ini posisi tentara dan polisi daripada Myanmar. Nah, kemudian mari kita lihat. Setelah hangus, baru mereka masuk ke perkampungan. Nah, mereka masuk, para tentara dengan berbagai macam senjata, polisi juga masuk ke dalam perkampungan. Nah, baru mereka lihat di sana apa yang terjadi. Nah, di sini kita lihat, ini perkampungan yang sudah rusak. Tapi ada yang menarik. Di sini di bagian mereka sedang menonton. Itu yang di depan itu orang-orang daripada Buddha yang terus ingin membakar gedung-gedung yang masih tersisa. Tidak ada yang mereka tangkap, tidak ada yang mereka tembak. Jadi mereka biarkan itu masyarakat Buddha untuk membakar perkampungan Muslim. Nah, kemudian kita lihat, ini yang celana-celana pendek warna-warni, ini orang-orang Buddha semua. Ini mereka sedang melakukan pembakaran, dibiarkan, kan? Mereka nggak ditangkap, nggak diborgol, nggak digiring oleh tentara dan polisi, dibiarkan. Nah, bahkan nggak sampai di situ. Kemudian mereka ini dibiarkan berkumpul di depan perkampungan. Ini para penyerang. Mereka membawa berbagai macam senjata. Mereka dibiarkan di luar. Untuk apa? Kalau ada warga kampung yang keluar, mereka bantai. Ini buktinya sekelompok yang mau keluar, mereka bantai. Jadi keluar dari perkampungan, mereka bantai, mereka habisi. Nah, jadi artinya bohong kalau militer tidak terlibat. Bohong kalau polisi tidak terlibat. Nah, jadi bukti-bukti ini bicara, bukti-bukti ini menjadi fakta. Apa yang mereka lakukan di sana? Mau anak kecil, perempuan, laki-laki, semua mereka bunuh.
Ini dalam foto ini ada anak kecilnya, ada perempuannya, ada lakinya. Semua mereka bunuh. Jadi kampung dibakar seperti ingin mengeluarkan tikus dari sarangnya. Begitu tikusnya keluar, ditembaki. Jadi kampung dibakar supaya umat Islamnya keluar. Begitu keluar ke persawahan, mereka bunuh. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bagaimana foto-foto ini berbicara kepada kita. Nah, kemudian kita lihat ini tentara-tentara yang masuk perkampungan posisinya seperti nyari teroris. Padahal yang ngebakarnya tadi mereka sendiri yang biarkan, mereka tidak tangkap. Mereka nyari siapa? Mereka ngepung siapa? Kau umat Islam yang dibakar kampungnya, umat Islam yang dikepung, umat Islam yang dicari oleh tentara-tentara ini. Polisi juga ikut menyerbu masuk dari semua gang-gang yang ada. Dan ini salah satu masjid yang dikepung oleh mereka. Ini salah satu masjid yang dikepung oleh mereka. Jadi mereka bilang alasan ini masjid markas teroris, ini perkampungan markas teroris. Padahal mereka tidak menemukan satu senjata api pun di sana. Karena memang tidak ada mujahidin. Semua itu fitnah. Nah, kemudian kita lihat mereka kepung rumah-rumah orang Islam. Nah, mereka kepung rumah-rumah para tokohnya. Nah, akhirnya mereka mulai mengumpulkan untuk menangkapi orang-orang Rohingya. Jadi orang Rohingya yang dibakar kampungnya, orang Rohingya juga yang ditangkapi oleh polisi mereka. Nah, dengan berbagai macam tuduhan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini masyarakat yang selamat mereka kumpulkan semua. Mereka kumpulkan, mereka suruh duduk yang tua, yang muda, itu di dalam perkampungan. Seolah-olah polisi ini menjadi penyelamat mereka. Padahal mereka yang berhasil keluar dari perkampungan dibunuh. Ini yang akhirnya mereka jadikan pengungsi semuanya. Nah, kemudian kita lihat ini semua akhirnya mereka kumpulkan untuk dijadikan pengungsi. Nah, kemudian kita lihat di sini mereka mulai membuat yaitu blokade dalam rangka untuk menangkapi umat Islam yang ingin ditangkapi. Ini salah satu contoh bagaimana seseorang dipukuli di tengah jalan. Kemudian bagaimana seorang tokohnya dipukuli oleh polisi. Ini terjadi di perkampungan Islam. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi mereka mulai menangkapi satu persatu anak-anak muda kita. Nah, jadi yang ditangkap bukan yang ngebakar, yang ditangkap bukan yang nyerang, yang ditangkap bukan yang ngebunuh, yang ditangkap itu justru yang menjadi korban. Kemudian kita lihat lagi bagaimana mereka mulai menangkapi satu persatu ditangkapi. Bahkan ada anak-anak kita lihat. Ini anak-anak yang mereka pegang itu lehernya, yang mereka naikkan, yang mereka ada di bawah, mereka pegang lehernya. Ini semua anak-anak kecil. Apa dosa mereka? Mereka tidak punya kesalahan apapun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tentara yang sebelah kanan sekali, nah, itu menodongkan senjata. Padahal yang mereka lagi angkut ini anak-anak, mereka tangkapi satu persatu. Nah, jadi kita lihat bagaimana sebetulnya sikap rezim militer yang ada di Myanmar. Kemudian kita lihat lagi ini yang mereka tunjukkan kepada dunia. Mereka bilang kenapa kami tangkap? Mereka dudukkan itu orang-orang Rohingya, mereka taruh botol, mereka taruh itu pedang, dia bilang ini mujahidin yang mau berontak. Ini dia senjatanya. Jadi mereka ingin memutarbalikkan fakta. Jadi ini mereka kirim seolah-olah mereka tidak bersalah. Nah, kalau mereka kirim ini, lalu bagaimana jawaban mereka anak-anak kita yang mati seperti ini? Yang disembelih di tengah jalan. Apakah ada orang-orang yang menyerangnya mereka tangkap? Tidak ada. Orang-orang yang menyerangnya masih ada di sini. Tidak satu pun mereka tangkap. Nah, lalu kita lihat sekarang. Itu para penyerang yang dekat mobil sedang menaikkan mayat yang mereka bunuh. Polisi tentara yang jaga. Nah, polisi nggak tangkap mereka. Nah, malah mereka dibantu untuk membersihkan itu mayat-mayat, diangkut aja ke mobil, dikeluarkan dari perkampungan. Jadi mereka ingin menghilangkan bukti. Waqadarullah wallahu khairul makirin. Tapi ternyata foto-foto ini akhirnya tersebar. Ada orang yang berhasil memoto, ada orang yang akhirnya berhasil membocorkan ini. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana ini orang-orang Islam yang dibunuh. Ini bukti-bukti pembunuhan. Kemudian bagaimana kita lihat di tengah jalan perempuan dan laki-laki. Nah, mereka ini dihantam oleh ekstremis Buddha. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana saudara kita yang dibunuh ini. Lalu bagaimana ini saudara-saudara kita yang dibenamkan di dalam lumpur. Lalu bagaimana orang-orang tua kita ini yang sudah tidak berdaya dibunuh sedemikian rupa. Kemudian bagaimana ini perlakuan daripada ekstremis Buddhis. Diikat di bambu, dibenamkan di lumpur, dianiaya, dibunuh, dizolimi sedemikian rupa. Nah, ini kekejaman mereka.
Kemudian kita lihat ini Mekah begini hancur, apa ini? Apa ini bukan kezaliman? Bukan sekadar ini bukan ditembak ini, dihancurkan. Itu kepala dihancurkan. Jadi ini kebiadaban yang luar biasa. Kemudian kita lihat ini korban-korban. Kalau mereka mengatakan oh korbannya cuma 7 orang, cuma 5 orang, ini cuma konflik horizontal, ini korban sedemikian banyak, bukan 5, 6, 7 orang. Dan ini terjadi di berbagai kota. Kemudian kita lihat ini korban-korban lainnya. Satu persatu kita perhatikan. Ini yang dibulati ini tembak dulu. Jadi artinya ada bukti, bukan hanya mereka ditebas pedang, bukan hanya mereka dipotong disembelih oleh pisau, tapi juga banyak yang dibunuh dengan peluru. Berarti di sana ada senjata api yang digunakan entah oleh militer atau juga ekstremis Buddha untuk membantai umat Islam. Kemudian mari kita lihat foto yang ke-60. Ini mayat-mayat yang dikumpulkan di mobil bak untuk dibawa. Nah, jadi ini mayatnya bukan 1-2. Kita lihat foto ke-61. Bagaimana orang-orang yang diperlakukan sedemikian rupa, yang tangannya putus, yang kepalanya pecah, hancur, terbelah. Kemudian mari kita lihat, ini lagi mayat-mayat lain yang dimasukkan ke dalam mobil bak. Ini bukan 5, 6, 7 mayat. Ini terjadi di berbagai wilayah, ribuan Muslim Rohingya menjadi korban. Kemudian mari kita lihat lagi foto yang ke-63. Jadi yang di jalan, di selokan, di mana-mana itu berserakan mayat-mayat orang Islam yang dibantai, yaitu oleh orang-orang ekstremis Buddha yang ada di Myanmar. Nah, kita lihat foto ke-64. Jadi ini korban-korban begitu banyak, bukan sedikit. Belum lagi ini yang dikumpulkan di lapangan. Bagaimana orang-orang saudara-saudara kita dibunuh, dibantai oleh mereka. Kemudian kita lihat lagi foto 66, anak kecil di bawah umur belum sampai 5 tahun. Ini bukti lehernya disembelih. Apa dosa anak kecil? Apa kesalahan mereka? Apa dosa mereka? Ini pelanggaran HAM luar biasa. Agama manapun tidak membenarkan membunuh anak-anak, apalagi agama Islam, saudara. Sekarang fakta, bagaimana anak kecil ini yang umurnya belum 5 tahun disembelih. Ini fotonya. Kemudian lihat lagi anak ini, apa dosanya? Ini juga anak kecil, umur belum sampai 4 tahun mereka bunuh. Ini sederetan anak kecil semua ini satu foto, saudara. Nah, kemudian lihat anak-anak ini, apa dosa mereka? Ini bayi, punggung mereka dihantam dengan senjata tajam sedemikian rupa. Apa salah mereka? Nah, jadi ini kebiadaban yang terjadi di Myanmar. Kemudian kita lihat foto 69, anak ini dibakar. Kita lihat ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya dibakar. Nah, kemudian kita lihat lagi sekumpul anak-anak lain yang dibakar dan dimasukkan kayu dari duburnya. Ini kebiadaban luar biasa ini, kebiadaban orang-orang ekstremis Buddha yang ada di Myanmar. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ini anak-anak kecil rame-rame dibakar. Kita bisa lihat ada berapa mayat itu, di sini aja kelihatan ada 4 kepala. Jadi ini kebiadaban yang mereka lakukan. Mereka bakar kampung kita, bakar masjid kita, bakar rumah-rumah kita, bakar anak-anak kita. Jadi sampai kapan ini mesti kita biarkan? Kemudian mari kita lihat, akhirnya karena di sana mereka tidak mampu melakukan perlawanan, senjata tidak punya, tidak ada jalan lain sementara ini, akhirnya umat Islam Rohingya rame-rame mereka meninggalkan Arakan. Mereka mengungsi lewat darat, lewat laut. Nah, ini yang mereka lakukan. Akhirnya mereka mengungsi lewat laut. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang perempuan, yang laki, mereka terombang-ambing di laut. Entah tujuan kemana mereka tidak paham. Nanti di tengah laut ketemu tentara dari negeri lain, ditodongkan senjata, diperiksa mereka siapa, mau kemana. Ada yang diperlakukan dengan baik, ada yang diperlakukan dengan tidak baik, bahkan ada yang dibunuh di tengah laut. Nah, kemudian kita lihat lagi, nanti kalau mereka diperlakukan dengan baik, mereka dikawal. Nah, kemudian mereka dikawal, mereka dibawa ke darat. Ini semua pengungsi-pengungsi yang ada. Kita bisa lihat bagaimana air mata mereka, anak-anak mereka, kesedihan mereka. Nah, setelah itu kita lihat orang-orang tua yang ada ini semua mereka ingin menyelamatkan agama mereka, akidah mereka, harta benda mereka, jiwa raga mereka. Jadi tidak ada jalan lain sementara ini, karena mereka nggak mampu melakukan
tidak punya senjata. Sementara musuh datang militer dengan bazooka, dengan senapan otomatis, dengan AK-47, dengan berbagai macam senjata api. Nah, mereka tidak punya senjata, nggak mungkin itu dilawan dengan pisau, hanya dengan golok. Nah, kemudian kita lihat bagaimana nasib mereka terombang-ambing di laut. Yang akhirnya begitu mereka sampai di darat, mereka dikumpulkan, yaitu oleh aparat-aparat negeri di mana mereka itu sampai. Ada yang sampai ke Bangladesh, ada yang sampai ke Thailand, ada yang sampai ke Sri Lanka, ada yang sampai ke Indonesia, ada yang sampai ke berbagai negeri. Nah, kemudian bagaimana kehidupan mereka di tempat pengungsian? Ini gambar tempat pengungsian. Makan mereka tidak mudah, hanya ada air mata setiap hari. Mereka kumpul, mereka tidak tahu kapan mereka harus kembali ke negeri mereka. Ini kehidupan mereka di tempat pengungsian. Jadi mereka kekurangan makan, mereka kekurangan minum, mereka hampir tidak ada yang memperhatikan. Dan akhirnya mereka juga kalau ada tamu-tamu berkunjung ke tempat-tempat pengungsian, mereka rame-rame mengemis, yang besar, yang kecil, untuk meminta bantuan daripada semua pihak. Nah, kemudian kalau mereka sudah sampai ke satu negeri, ya beginilah mereka diperlakukan. Mereka seperti orang-orang penjara, mereka didudukkan, buka baju semua, diberikan makan, dijaga, karena dianggap imigran gelap. Nah, maka itu kita sudah minta kepada pemerintah Indonesia untuk memperlakukan pengungsi Rohingya tidak seperti ini, tapi perlakukan mereka yang baik, perlakukan mereka secara manusiawi. Tapi di beberapa negeri seperti ini, di Thailand, di Sri Lanka, mereka dianggap sebagai pendatang-pendatang ilegal. Jadi sudah terusir dari negerinya sampai ke Thailand, datangnya ke negeri Buddha lagi. Akhirnya mereka dianiaya lagi, dizalimi lagi. Sampai hari ini mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke negeri mereka. Nah, kemudian kita lihat seperti ini, mereka kalau sudah tertangkap, mereka didudukkan, mereka dijemur, tidak sedikit yang dicambuk, yang dipukuli oleh rotan, badan-badan mereka, karena mereka pengungsi yang sedang ingin menyelamatkan jiwa raga mereka. Nah, dari sini muncul pertanyaan, apa yang harus kita perbuat? Ini pertanyaan untuk kita semua. Apa yang harus kita perbuat? Fakta sudah ada, saudara kita dizalimi, saudara kita diperkosa, masjid kita dibakar, perkampungan saudara kita di bumi hanguskan, mereka diusir. Lalu kalau pemerintah Myanmar mengatakan ini konflik horizontal, kami tidak terlibat, bohong. Buktinya bukan hanya foto-foto yang kita tayangkan. Pemerintah Myanmar bersama parlemen secara resmi membuat undang-undang yang mencabut keluarga negaraan Muslim Rohingya. Jadi Muslim Rohingya mereka bilang ini bukan warga negara kami, bukan bangsa kami. Lalu warga negara dicabut, berarti mereka mesti keluar dari Myanmar. Padahal Myanmar negeri mereka, padahal mereka asli dari Arka. Ini kezaliman, kebiadaban. Dan ini jadi persoalan serius. Orang kalau keluarga negaraan dicabut, berarti nggak boleh bikin KTP. KTP nggak boleh beli rumah, nggak boleh beli toko, nggak boleh sewa rumah, nggak boleh melapor ke polisi kalau mereka dizalimi oleh seseorang. Nggak bisa garap sawah, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit kalau mereka sakit. Ini kezaliman luar biasa. Jadi artinya kalau pemerintah Myanmar bilang tidak terlibat, bohong. Justru setelah mereka bikin undang-undang, itu menjadi pemicu, menjadi pintu, menjadi celah ekstremis-ekstremis Buddha bersama pendeta-pendeta Buddha melakukan yaitu genocide, melakukan pembantaian, melakukan pembersihan etnis. Jadi pemerintah Myanmar terlibat. Perserikatan bangsa-bangsa sudah menekan pemerintah Myanmar untuk undang tersebut. Sampai hari ini tidak dicabut. Dan sampai hari ini PBB tidak memberikan sanksi. Coba kalau negara Islam diberikan satu peringatan oleh PBB tidak dilaksanakan, langsung ada sanksi, saudara. Tapi Myanmar tidak diberikan sanksi sama saat ini. Padahal terjadi pelanggaran HAM di sana. Dan mana itu pendekar-pendekar, pejuang-pejuang HAM yang di Indonesia suka teriak-teriak membela hak asasi, membela hak asasi. Kalau ada Kristen mati satu di Indonesia, itu pejuang HAM teriak seluruh dunia. Kalau ada Buddha, Hindu mati satu di Indonesia, itu pejuang-pejuang HAM di Indonesia teriak sekeliling dunia.
Komnas HAM-nya. Tapi kalau sudah Muslim yang jadi korban, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Komnas HAM bungkam, pejuang HAM tidak ada suara. Apa HAM itu hanya milik orang kafir? Apa orang Islam itu tidak punya HAM? Nah, ini yang perlu kita ingatkan, saudara. Ini pejuang-pejuang HAM di Indonesia ini banyak omong kosong. Mereka bukan berjuang untuk HAM, mereka berjuang untuk kepentingan mereka. Mereka berjuang untuk siapa yang bayar mereka. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh pejuang-pejuang HAM palsu yang berpaham liberal, yang berpaham sekuler, yang berpaham pluralisme. Mereka semua penipu. Dulu pada saat terjadi pembantaian umat Islam di Ambon, nggak ada suara mereka. Pembantaian umat Islam di Poso, tidak ada suara mereka. Kecuali setelah umat Islam demo, kepung Komnas HAM, baru mereka bicara. Bahkan pada saat Komnas HAM membentuk tim pencari fakta peristiwa Tanjung Priok, hasil yang dikeluarkan menyalahkan masyarakat, bukan menyalahkan LB Murdani. Setelah kita kepung lagi, baru dilakukan evaluasi, baru dinyatakan LB Murdani bersalah. Itu pun Murdani tidak pernah ditarik ke pengadilan. Nah, jadi ini semua ini pejuang-pejuang HAM ini, saudara, dia membodohi umat Islam. Nah, maka itu kita bangga umat Islam sekarang sudah punya HAMI, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia. Harus kita punya Komnas HAM sendiri, saudara. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang harus kita perbuat di berbagai negeri, khususnya di Bangladesh. Umat Islam ribuan sudah turun ke jalan menuntut penghentian daripada genosid, dan mereka juga mengumpulkan, menggalang dana. Bahkan saat ini ratusan ribu masyarakat Muslim Rohingya ditampung di Bangladesh, di perbatasan sebagai pengungsi. Bangladesh sudah mengerjakan apa mestinya dikerjakan, dan ini berita gembira buat kita. Kalau Muslim di Bangladesh sudah mendukung perjuangan Arakan, berarti kita punya pintu gerbang untuk jihad masuk ke Arakan, ya. Bangladesh adalah perbatasan langsung, yaitu dengan Myanmar. Kita masuk ke Myanmar lewat Thailand nggak mungkin. Thailand negara kafir, sama negara Buddha. Kita masuk lewat Vietnam nggak mungkin. Kita masuk lewat Kamboja nggak mungkin. Dan saya ingin ingatkan umat Islam, dulu Muslim di Kamboja banyak, dulu Muslim di Vietnam banyak, tapi mereka juga dibantai. Sekarang ini sulit mencari Muslim di Vietnam dan Kamboja, saudara. Jadi karena mereka berhasil membantai umat Islam di Vietnam, berhasil membantai umat Islam di Kamboja, sekarang mereka ingin bantai umat Islam di Burma, di Myanmar. Ini saatnya kita untuk bangkit, menjaga tidak boleh terjadi seperti di Vietnam maupun di Kamboja, saudara. Nah, lalu apa yang kita lakukan di Indonesia? Alhamdulillah, kemarin hari Jumat, Forum Umat Islam bersama berbagai ormas Islam, termasuk Front Pembela Islam di Bundaran HI, kita kumpul bersama ribuan umat Islam. Kita putihkan Bundaran HI. Dari situ kita berangkat ke Kedutaan Besar Myanmar. Kita sudah menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Tapi sampai hari ini Duta Besar Myanmar masih tidak mau berdialog. Kita sudah berikan peringatan, kalau ke depan Duta Besar Myanmar tidak mau berdialog, jangan salahkan umat Islam. Kalau di kemudian hari ada umat Islam yang berimprovisasi, seperti membakar kedutaan, atau membom kedutaan, atau menculik dutanya, atau membunuh dutanya, jangan salahkan umat Islam. Kami sudah berikan warning, kami sudah berikan peringatan. Tapi kalau mereka membuka dialog, insya Allah tidak ada umat Islam yang berpikir untuk membom kedutaan besar Myanmar, untuk membakar kedutaan besar Myanmar. Saya bukan nakut-nakuti, ini sudah terbukti. Malam Jumat sebelum kita turun, sudah ada 2 orang yang ditangkap oleh Densus, kedapatan memiliki 5 buah bom yang berdasarkan pengakuannya untuk meledakan, mengebom kedutaan besar Myanmar. Terlepas daripada pro kontra, apakah kita pro atau kontra dengan peristiwa tersebut, saudara? Tapi itu udah ada indikasi. Kalau kemarin orang sudah ada yang ngumpulin bom, besok ngumpulin bom lebih mudah, saudara. Nah, karena itu kita minta kepada Mabes Polri dan kita minta kepada Polda Metro Jaya segera untuk menjadi jembatan memfasilitasi pertemukan FUI dengan Duta Besar Myanmar. Kalau mereka dialog, kita tidak akan melakukan tindak anarkis di Indonesia. Kita hanya akan langsung fokus
untuk jihad di Myanmar. Tapi kalau mereka menutup pintu dialog, kami akan lepas tangan. Terserah umat Islam. Apa umat Islam mau bakar itu kedutaan, mau bunuh itu duta, mau bom itu kedutaan, kami lepas tangan. Kami tidak akan salahkan umat Islam. Sudah. Sekali-sekali pemerintah menyalahkan umat Islam. Kalau itu tidak mau terjadi, segera fasilitasi. Ayo kita dialog. Bukti-bukti ini akan kita bawa. Ini kemarin bukti ini kita bawa. Kita mau tunjukkan kepada duta besarnya. Jangan kau ini mengatakan di sana tidak ada apa-apa. Kami punya fakta, kami punya data, kami punya satu bundel 1000 halaman data-data yang terjadi, yaitu di Arka. Jadi kalau mereka menolak dialog, kami akan lepas umat. Terserah umat Islam apa saja yang mereka mau lakukan, saudara. Tapi kalau mereka mau dialog, kami akan selalu menghimbau umat Islam jangan berbuat anarkis terhadap kedutaan besar Myanmar. Walau bagaimanapun juga mereka hanya perwakilan, biarkan saja untuk urusan diplomatik dengan pemerintah kita. Tapi kami akan terus mendesak Presiden SBY yang sudah 2 kali bicara cukup bagus. Pertama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua SBY berbicara di Singapura, di mana SBY meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mengembalikan kewarganegaraan Muslim Rohingya. Dan SBY menekan bahwa pemerintah Myanmar untuk melakukan tindakan tegas agar tidak lagi terjadi pembunuhan terhadap umat Islam di Arka. Artinya pernyataan SBY sampai sebatas ini sudah bagus. Nah, tinggal tindak lanjutnya. Kalau suara SBY tidak didengarkan, suara PBB tidak didengarkan, mestinya ada tindak lanjut. SBY melalui Kementerian Luar Negeri wajib untuk memanggil duta besar. Kalau duta besar tidak mampu memberikan penjelasan, tidak menghargai suara daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara besar yang ada di regional ASEAN, maka SBY wajib mengusir duta besarnya. Sudah usir, putuskan hubungan diplomatik dalam Myanmar. Apa untuk Myanmar buat kita? Nggak ada. Myanmar nggak ada untungnya buat Indonesia. Sudah tutup kedutaannya, usir. Itu yang akan kita lakukan. Kalau pemerintah nggak mau tutup, nggak mau usir, ya umat Islam biarkan yang tutup, yang usir. Sudah. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah kita sudah lakukan demo, kita sudah melakukan penggalangan dana. Hari ini pun kita akan melakukan penggalangan dana. Dan seterusnya, kalau masyarakat bertanya, kalau pemerintah bertanya, kalau polisi dan tentara bertanya, untuk apa Front Pembela Islam melakukan penggalangan dana? Jawabnya, untuk membantu saudara-saudara kami di Myanmar. Untuk beli apa? Beli makanan, beli obat-obatan, beli pakaian, beli perbekalan, dan beli senjata. Wajib kita beli senjata untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita di Myanmar. Tidak ada urusan, negara tidak berhak untuk melarang kita membeli senjata untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang dizalimi. Karena dalam undang-undang Indonesia, bahkan undang-undang internasional, membela diri wajib, dan orang membela diri tidak boleh disalahkan. Sudah. Kami beli senjata untuk membela diri, kami beli senjata untuk membela saudara-saudara kami yang di Myanmar. Jadi enggak, kami enggak tutup-tutupin. Jadi untuk apa dananya? Untuk beli senjata, catat yang kuat. Enggak, kalau bicara obat, udah banyak yang ngirimin obat, saudara. Kemarin ini Bapak Yusuf Kala melalui Palang Merah Indonesia sudah bawa uang 10 miliar untuk pengungsi, saudara. Sudah banyak. Untuk obat sudah banyak, untuk makan sudah banyak, sudah ratusan miliar diberikan, saudara. Tapi untuk peluru belum ada. Satu peluru pun sampai hari ini belum ada, sudah. Nah, karena itu saya terkenal apa yang dikatakan oleh Dr. Yunus. Nanti kita dengar sendiri. Beliau katakan di mana-mana, kami ini tidak butuh makanan, kami tidak butuh obat. We want jihad, we want die. Kami ini ingin jihad, kami ini ingin mati.
Akhirnya sebagai penutup dari saya, saudara, mari kita perhatikan surat An-Nisa ayat 75. Qala ta'ala, "Wa ma tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira." Sadaqallahul azim. Kita ditegur oleh Allah, saudara. Apa kata Allah? "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Ada apa hai orang beriman? Ada apa hai orang Islam? Kamu tidak mau berjihad di jalan Allah? Wal mustad'afin. Ada apa kamu tidak mau berjihad untuk membela orang-orang yang lemah? Minar rijal, dari orang-orang tua, wan nisa, dari perempuan-perempuan lemah, wal wildan, dari anak-anak yang tidak berdaya. Ada apa kamu nggak mau jihad? Ada apa kamu nggak mau bela orang tua, perempuan dan anak-anak yang mereka dizalimi? Terus Allah kasih tahu kamu bagaimana mereka merintih orang-orang tua, anak-anak dan perempuan-perempuan lemah tadi. Di dalam doa mereka apa mereka katakan? Alladzina yaqulun, mereka itu mengatakan kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami ya Allah, min hadhil qaryah, dari kampung ini, dari negeri ini, adh-dhalimi ahluha, yang penduduknya sudah zalim terhadap kami ya Allah. Keluarkan kami, selamatkan kami ya Allah. Waj'al lana min ladunka waliyya, jadikan untuk kami dari sisimu ya Allah seorang pelindung. Kirim kepada kami orang yang bisa melindungi kami ya Allah. Waj'al lana min ladunka nasira, jadikan untuk kami dari sisimu ya Allah, yaitu pembela, penolong. Kirim kepada kami orang yang bisa menolong kami. Saudara, ini doa mereka. Allah yang kabarkan kepada kita. Doa kaum lemah, doa perempuan, doa anak-anak, doa orang tua, doa orang yang dizalimi. Kita ditegur. Ada apa kau nggak mau jihad? Ada apa kau nggak mau angkat senjata? Ada apa kau tidak mau bantu mereka? Mari kita jadikan ayat ini sebagai cambuk buat kita semua. Pulang dari sini baca ayat ini berulang-ulang, saudara. Surat An-Nisa ayat 75. Berdosa besar kalau kita membiarkan saudara kita dibantai. Berdosa besar kalau kita biarkan anak-anak kita disembelih, dibunuh. Berdosa besar kalau kita membiarkan saudara muslim kita diperlakukan seperti ini di negeri manapun mereka berada, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, tidak peduli suku bangsanya. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain bagaikan bangunan yang kokoh, yang tiangnya saling mengikat, saling menyokong, menunjang satu sama lainnya. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka min udwun tada'ala sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Nabi, saudara, perumpamaan orang yang beriman dalam pergaulan sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, hubungan sesama mereka bagaikan jasad yang satu. Jasad yang satu, kalau salah satu anggota tubuh menderita sakit, maka seluruh tubuh ikut menderita. Seluruh tubuh ikut meriang, nggak bisa tidur. Bisul di tangan yang sakit tangan, tapi kepala ikut pening. Dari atas kepala sampai kaki ikut meriang, mata ikut sulit untuk dipejamkan. Begitulah mestinya persaudaraan muslim. Mestinya melihat ini kita nggak bisa tidur. Ini yang dibunuh anak kita, ini yang dibantai saudara kita, ini yang dihancurkan kerabat kita. Nggak bisa kita hidup kemudian tertawa di atas penderitaan mereka, saudara. Nah karena itu, ayo mari kita bantu mereka sekuat kemampuan kita. Yang bisa bantu dengan doa, doa jangan berhenti. Yang bisa bantu dengan uang, keluarkan harta bendanya. Yang bisa bantu dengan senjata, kirimkan senjatanya. Yang bisa bantu dengan
Jangan sekali-kali ada mengatakan itu kan urusan Myanmar, itu kan urusan Rohingya, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Haram. Kalau ada yang coba-coba mengatakan urusan Palestina itu urusan orang Arab, urusan Suriah itu urusan orang Arab, urusan Libya itu urusan orang Arab, urusan Irak itu urusan orang Arab, urusan Afghanistan itu kan urusan Afghanistan, urusan Rohingya itu urusan Rohingya, bukan urusan bangsa Indonesia. Orang yang semacam ini yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, malam yahtamma bi umuri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan nasib umat Islam, kondisi umat Islam, urusan umat Islam dimanapun mereka berada, falaysa minhum, mereka tidak termasuk golongan Islam. Jangan ngaku orang Islam kalau tidak peduli terhadap penderitaan saudara-saudaranya di seluruh dunia, sudah. Dan ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong semangat buat kita semua untuk jihad di jalan Allah, untuk membantu saudara-saudara arkan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi ayat ini tolong dibaca, dihayati di rumah kita untuk bisa menjadi pendorong kita agar peduli terhadap saudara kita. Berikutnya langsung saja kepada Dr. Muhammad Yunus yang kita cintai, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, untuk menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Beliau nanti akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Beliau akan bercerita. Silakan nanti Anda boleh bertanya kepada beliau dan akan diterjemahkan oleh penterjemah resmi Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, yaitu Ustaz Ilham Risa. Fal yang tafadhal. Coba mic-nya satu lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuqatilu khawfan takasuru aymanahum wa hammu bi ikrarir rasul wa hum badawutum awwala marra atafshunahum wallahu haqqu an taqulu in kuntum mu'minin. Qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Sadaqallahul azim. First of all, I would like to thank Almighty Allah to give me this opportunity to speak about the genocide of the Muslims in Arakan. I also would like to thank Brother Ustaz Habibi and all the brothers who have come here to listen to what is going on in Arakan and other parts of Burma. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang mana Allah masih bisa memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara sekalian mengenai apa yang terjadi di Rohingya terhadap Muslim Rohingya. Dan juga saya berterima kasih kepada Habib Rizik Syihab yang telah memberikan saya juga kesempatan untuk bisa bertemu dengan semua saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia. First of all, I would like to remind a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says, the Muslim Ummah is like a body. If one part of a body is hurt, the whole body gets pain. Saya juga sebelumnya ingin mengingatkan seperti hadis yang ada bahwa umat Islam di seluruh dunia ini adalah satu. Jadi jika ada yang terasa sakit, artinya semua juga akan merasa sakit. Today the Muslims are suffering in Burma, they are suffering in Syria, they are suffering in Afghanistan, in many places. It is not their suffering, as our Ustaz has just told. It is our suffering. We are suffering here. Say, we are not different. We are one ummah. Seperti apa yang terjadi di Syria, di Burma, kita juga sama-sama merasakan sakit yang mereka rasakan. Untuk itu
bagaimana caranya kita harus bisa mengingat bahwa kita adalah satu. It is not their problem alone. It is our problem as a whole, as an ummah. Ini adalah permasalahan umat. The biggest success of kafir, non-Muslims in these days, dividing the Muslims on the basis of nationality. Keberhasilan kafir adalah di dalam memecah belah umat Islam adalah dengan adanya perbedaan negara-negara. Today most of us have forgotten that we belong to one community, one Muslim ummah. But we are saying we are Burmese, we are Pakistanis, we are Bangladeshis, and we are confined with our own problem. And we are not thinking about the Muslim ummah as a whole. Seharusnya kita ingat bahwa apapun itu kita adalah satu. Wah, saya Burma atau bukan, apapun yang terjadi, umat Islam yang ada di dunia ini adalah satu. Untuk itu kita harus bisa berpikir sebagai satu. The present world powers are dividing the Muslims in small groups so that they cannot join together and fight them and restore the glory of Islam again. Jadi bagaimana seperti yang dulu pernah terjadi, bahwa pada saat umat Muslim bersatu maka akan terjadi satu kehidupan yang indah, ada satu kemenangan yang indah, dan untuk itu kita harus bisa membangkitkan itu kembali seperti sedia kala. The second point I would like to bring to your notice is what is happening in Arkan and Burma is not a communal conflict. It is a genocide, pure and simple. Dan yang saya ingin katakan di sini adalah apa yang terjadi di Burma, Myanmar adalah bukan konflik horizontal, tapi melainkan betul-betul pembantaian. The Burmese government and the Buddhists of Burma, they jointly decided to finish the Muslims of Burma. This is why the killings, the destruction can go on without any restraint. Pemerintahan Myanmar dan juga organisasi-organisasi Buddha memang betul-betul bekerja sama untuk menghilangkan umat Muslim yang ada di Arkan, Rohingya, dan mereka betul-betul berusaha bagaimana caranya ini bisa cepat berakhir. Untuk itu makanya pembantaian dilakukan secara besar-besaran. The Muslim world is requesting them, please stop massacre, please stop this thing. But will they stop? It is their policy not to stop. It is their policy to be Muslim. So whatever the Muslim countries there, they will not listen. And already it is 1 year now. What has happened? Nothing has happened. The same thing is continuing: the killing, the murder, the destruction of malls, the burning of houses, the displacement of the people, the killing of the people, burning in the fire. This is continuing. Nothing has changed. Selama 1 tahun ini tidak pernah berhenti apa yang mereka lakukan, pembantaian, pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lainnya tidak pernah berhenti mereka lakukan dengan tujuan satu, adalah untuk menghilangkan atau bisa disebut ethnic cleansing, sehingga tidak adanya lagi umat Muslim di daerah Arkan Rohingya. This is a great challenge to Islam in Burma. It's challenge given by Burmese Buddhists to Islam. So now we have to question ourselves. Can we accept this challenge and face these people? Ini menjadi satu pertanyaan besar, apakah kita bisa untuk mengalahkan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Buddha di sana untuk bisa menghilangkan umat Muslim. I confess before you, I submit before you that I accept the challenge. Inshallah, I will face these kafir, those people who are carrying genocide against the Muslims. I challenge them. I accept their challenge and do what is necessary. I hope you will also follow, or you also, together with me, face this challenge of Buddhists in Arakan. Dan apa yang orang-orang Buddha tantang kepada umat Muslim yang ada di Rohingya sebelumnya, ini akan saya jawab tantangannya dengan bantuan umat Muslim yang ada di Indonesia. Maka nanti Anda juga boleh bergabung dengan saya
untuk bisa menjawab tantangan orang-orang Buddha yang ada di Rohingya. I am not telling something which is just coming out from my mind. I am telling this thing on the basis of Quran and Hadith. Saya mengatakan ini berdasarkan Al-Quran dan Hadis. What the Quran says, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Seperti apa yang tertulis di surat An-Nisa. Jadi ini adalah apa yang dia sebutkan barusan. We don't need to trade them. We don't need to trade them. Allah says, "Atawshulahum." Wallahu haqqu aqtafin kuntum mu'minin. Allah says, you should better afraid of me. Allah says, you should not afraid them. Because they're kafir. What can they do? They can do anything. We have to stand by. We have to stand and start jihad, inshallah, in Arakan. We will succeed, inshallah. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Only thing is that we need to be mu'minin. We need to be real believers. And inshallah, we will show to the world that we are real believers. And we seek help only from Allah. And we will face their challenge, inshallah. Kita tidak perlu takut, bahwasannya Allah juga pernah berfirman bahwa berdoalah kepadaku, maka aku akan berikan jalannya, aku akan mudahkan jalannya. Maka yang terpenting adalah bersatulah umat muslim untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Many of our brothers, they think that this problem can be solved through diplomatic means, political means. Already 1 year has passed. What the United Nations did, what the Muslim communities did, what the Organization of Islamic Conference did, they have just released some political statement. They cannot do anything to pressurize the Burmese government. The Burmese government did not listen to their request. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa jalan diplomatik adalah jalan yang terbaik. Tapi ternyata sudah setahun lebih jalan diplomatik yang sudah ditempuh, tapi apa yang terjadi adalah sia-sia dan bahkan pembantaian yang lebih besar lagi yang terjadi di Arakan Rohingya. The Burmese government do not care this kind of request of the Muslims because they know Muslims have no unity, no power. They don't care it. They care only America. Now America is their friend. They have made America their friend. That's why we say no. We take your challenge. We will inshallah to the world, inshallah, that we are able. Because we believe in Allah. And we will inshallah start jihad. Inshallah we have already started. Inshallah. And inshallah you will see in the future very good news coming. But without jihad, there is no good news. Only with jihad, there will be good news, inshallah. Ya, dan saat ini pemerintah Myanmar sama sekali tidak menganggap keberadaan Muslim, dikarenakan mereka tahu bahwa Muslim masih terpecah belah. Untuk itu kita harus bersatu, kita harus jawab tantangan mereka. Jika memang mereka menantang Muslim dengan cara-cara yang keji, kita harus tunjukkan bahwa Muslim bisa bersatu dan kita bisa menunjukkan kepada dunia juga bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah satu hal yang keji. What I can expect from you? What is your duty towards your brethren who are suffering in Arakan? I'd like to express a little bit about that. Saya akan memberitahukan sedikit tentang apa yang mestinya Anda lakukan di sana. You are our ambassador here. You are our ambassador of Arakan Muslim. You can tell this story to other brothers in Indonesia. And Anda sekalian adalah duta besarnya kami orang-orang Muslim di Rohingya. Anda bisa menyebarkan berita ini kepada siapapun saudara-saudara Muslim kita dan tolong beritahukan ini kepada mereka. You can publish news letters
pertaining the use of Arkan genocide and what is happening and distribute it throughout Indonesia. This is what you can do so that people become aware of what is happening to their brothers in Arakan. Masing-masing dari Anda bisa menyebarkan berita, membuat berita, dan mencetaknya, kemudian menyebarkan sampai ke luar negeri sekalipun, agar orang-orang di luar sana juga tahu lebih banyak lagi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar Arakan. I am very happy that there was a big demonstration before yesterday that to show solidarity with our brothers in Arakan, and you have to give notice to those kafir that will not sit idle, will not sit sleeping. When our brothers are got killed, we will take action, inshallah. Wherever you are, we will take action. Saya sangat senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara sekalian pada hari Jumat kemarin. Demonstrasi ini sangat berarti bagi kami karena ini bisa sedikit membuka, dan ini akan menjadi satu jalan keluar yang baik, bahwa orang Muslim tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tidur mengetahui saudaranya dalam keadaan tersiksa. Your president has visited Burma. He has requested the president of Burma to stop this killing and to give the rights of the Rohingyas back, to rehabilitate them in their houses. Burmese government did not listen to the request of your president. Presiden Indonesia pernah datang ke Burma dan langsung meminta kepada Presiden Burma untuk bisa menstop apa yang terjadi di Burma dan mengembalikan hak-hak orang-orang Arakan di Rohingya. Namun itu tidak pernah didengarkan oleh Presiden Myanmar. I want you to suggest, you please ask your president to cut relation with Burma. You cut relation with Burma. We have nothing to do with Burma. If you are to stay here, if you are a Pesi, you are a Pesi. You have to treat the Muslims equally. You cannot oppress the Muslims. You have to stop the genocide. Saya ingin minta tolong pada Anda sekalian untuk bisa mengatakan kepada Presiden Indonesia dan juga mungkin tekanan-tekanan yang bisa Anda berikan kepada pemerintahan Myanmar yang ada di Indonesia untuk bagaimana caranya bisa menstop apa yang dilakukan di Myanmar. If they don't listen, you have to go to action. If the president of our country is not in a position to cut off diplomatic relation, you have to mount pressure on him also. These gatherings, they are everywhere. He will be compelled to do that. Tolong buatlah banyak-banyak perkumpulan-perkumpulan yang bisa membuat satu tekanan kepada Presiden, kepada pemerintah kita Indonesia, agar bisa membuat tekanan kepada pemerintahan Myanmar. Lastly, my request to you, and this is the reality. Yang terakhir permintaan saya, why today problems faced by the Muslims are not solving? Because, for example, in Kashmir, they are carrying out, trying to solve this problem alone. In Palestine, they are trying to solve this problem alone. We cannot solve this problem alone. This is the problem of the Ummah. The Ummah has to take joint action against our enemies. Only then we can succeed. So, the last request to you is, let our brothers in Indonesia join with Rohingya Muslims of Arakan and fight together and jihad together until these tribes are given up and Islam is established in Arakan, inshallah. Saya ingin meyakinkan sekali lagi kepada saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia bahwa sebetulnya mengapa semua masalah ini tidak pernah bisa diselesaikan adalah tidak adanya persatuan. Maka untuk itu saya berharap agar umat Islam yang ada di Indonesia mau bergabung, kemudian menjadi satu dengan Muslim yang ada di Rohingya, dan kita akan bisa menyelesaikan dan kita bisa membuktikan bahwa umat Muslim tidak bisa terima apa yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Arakan. Inshallah, our future is good. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. After problem, after these difficulties, ease will come, inshallah.
If we follow the right path, if we follow the path given by Allah, inshallah we will succeed. Ya, insya Allah. And I thank Brother Ustaz and all of you for giving me this opportunity. And please pray for our brothers in Arakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah dengan kita memiliki apa yang seharusnya kita ikuti, yaitu melalui Quran dan hadis. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan bagi kita, jalan yang termudah dan jalan yang termudah untuk semua umat yang ada di Indonesia maupun di Arakan. Dan saya terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga mohon didoakan saudara-saudara muslim yang ada di Rohingya, mudah-mudahan kami mendapatkan jalan yang termudah. Amin. Kepada segenap jamaah, bagi mereka yang ingin bertanya, kita mulai dari para ustaz, para habib yang di depan. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja tanyakan kepada Dr. Yunus berkaitan dengan Arkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kondisi umat Islam di luar Arkan? Apakah mereka ada dan kondisi mereka seperti apa di luar Arkan? Itu yang pertama. Oh iya. There are several questions to you, Dr. Yunus. What is the condition our brother Muslim in outside the Arkan? Do you know anything about that? Yes, half of That's the number one. half of the total Muslim population of 8 million are located outside Arakan, in Rangoon, in Mandalay, in this central Burma. Their position is not good at all. In March of this year, there was huge massacre. Over 400 Muslims were killed and burned alive. You see, thousands of their houses were burned down. And the government is telling only 40 people killed. Whereas reliable information says over 400 Muslims were not killed. So, also many mosques were burned down. And in Rangoon, one madrasa was burned down and about 14 students were burned alive. And they deny this, we have not done this thing. But this suggests that it is very proof that it is done in arson, a case of arson. They have intentionally burned it. And many other places, Baghur, many places, this is happening. Ya, jadi keadaan umat Muslim yang di luar Arkan sama-sama keadaannya tidak jauh berbeda seperti apa yang Anda saksikan di layar tadi, seperti yang terjadi di Mektila dan tempat-tempat lainnya. Semua bentuknya sama, tidak beda. Hanya saja di beberapa tempat ada terdapat camp-camp penampungan, tapi camp-camp penampungan palsu, yaitu camp penampungan orang-orang Buddha yang ini dilihat oleh PBB adalah sebagai satu tempat penampungan orang-orang Myanmar yang dalam konflik, yang mana sebenarnya ini bukan. Ini adalah tempat khusus untuk orang-orang Buddha yang diberikan tempat di masa konflik ini. Buddhist monks are openly preaching to the Buddhist population not to buy and sell to the Muslims, not to interact with the Muslims, not to give them any shelter when attacked. They are preaching this thing very openly. One monk called Wiratu, he has invented a symbol called 6969. This 969 is a symbol to say that we are Buddhists, we follow Buddhists, will not tolerate other communities in this country. So we have to boycott them, we have to kill them. This is going on. Ya, jadi di sana juga ada beberapa cara, yaitu salah satunya pemuka-pemuka agama Buddha itu memberikan ceramah-ceramah yang intinya untuk tidak memberikan bantuan atau apapun, berhubungan apapun dengan umat Muslim yang ada di mana-mana,
di daerah Myanmar. Jadi ini betul-betul merupakan satu tindak ethnic cleansing yang ada di Myanmar. Muslims have no security of life and property in the other parts of Burma as well. In the Mattila episode, what happened is the person, the shop where this communal, this tribe started, the Buddhists were not taking any action. Instead, the owner of the shop was given 14 years imprisonment. His shops were destroyed. His whole things were looted. And at last, what the government did was, he was sentenced to 14 years imprisonment. Jadi ada salah satu pemuka agama Islam yang juga kondisinya saat ini sudah 14 tahun ditahan dikarenakan ini ditakutkan dia membuat banyak orang sadar dan akan melakukan perlawanan. No action was taken against those people who killed the Muslims, who burned their houses, who have tortured them. No action was taken. Sampai detik ini orang-orang yang membunuh, orang-orang yang memperkosa, dan orang-orang yang melakukan tindakan keji terhadap saudara Muslim kita sama sekali hidup tidak dalam pengawasan atau apapun, bahkan mereka secara tenang hidup di Myanmar dikarenakan memang ini sudah menjadi salah satu tujuan daripada pihak pemerintah Myanmar untuk menghilangkan bangsa Arkan. Ya, ada pertanyaan lain? Pertanyaan berikutnya, apakah kondisi orang Arkan sendiri siap untuk angkat senjata dengan artian berjihad jika memang ada kelompok-kelompok tertentu yang siap untuk berjihad ke sana? Do you think Arkanis is ready to do jihad? 100% ready, alhamdulillah. 100% siap. We will not wait. We will not wait for the help. We will not wait for others to come. We will start jihad, inshallah, very soon. We will do it. And 100% of our people are ready to sacrifice their life and property in the path of Allah. Fisabilillah. Kami siap 100% dan kami tidak perlu menunggu pihak-pihak lain untuk memulai. Kami yang akan memulai. Maka untuk itulah tujuan kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How much Muslim in Myanmar? One question. And two, now are still Muslim in Myanmar or all outside Myanmar? No. Now, the total population of Muslim population of Burma is 8 million. Half in the interior Burma, half in Arakan. They have population called Rohingya. The others are called Zerbadi, Bochu, Pande, different. From 4 million, 2 million are already out. 2 million, 200,000, 2 million. Saudi Arabia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, like this. 20 million already out. In this crisis, which started in June, about 50,000 people are out. 50,000 after the start of June. And many people died on the way to Malaysia by drowning in the sea and killed on the way by the Buddhist people like this. Yeah. And still nearly 2 million. Jadi pertanyaannya tadi berapa populasi orang Myanmar, Muslim Myanmar. Kemudian tadi dijawab oleh Dr. Yunus, populasi keseluruhan Myanmar adalah 8 juta. Tapi 4 juta itu berada di Myanmar, 4 juta adalah orang Arkan. Tapi posisinya 4 juta dari orang Arkan, 2 juta sudah banyak yang kabur meninggalkan Arkan. Sisa 2 juta ini yang kemarin adanya pembantaian, kemudian ada yang dibunuh dan segala macam. Jadi pada saat ini perkiraannya 750.000 manusia yang masih ada sisa di Arkan. Ya.
at least they hope to fight jihad to another Muslim to have insight from to fight them. Now everyone, including the Muslims in the interior Burma, they are also telling, without jihad, without a base, we will have no respect here. You have to create a base. That is Arakan. Arakan is the base. When Muslims are established as a state in Arakan, they can give safeguard to the other Muslims of Burma. This is their policy now. They are now giving all kind of support to us. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah sisa daripada umat Islam yang di sana masih mengharapkan jihad? Jawabannya adalah iya, jelas. Untuk itu makanya kedatangan kami di sini adalah untuk melakukan jihad. Untuk itu tolong sebarkan kepada yang lain, dan ini merupakan titik tolak di mana pergerakan umat Muslim akan berjalan di Myanmar. Okay, there are 3 questions here. Who is responsible to organize or give help for the Muslim brother at Rohingya? That's number 1. Actually, we are the biggest Muslim organization who is working for the solution of the present problem. This is called Rohingya Solidarity Organization. I am the president of this organization. We are trying our best how to reach to solution through jihad or other means. There are some other groups also, but Alhamdulillah, all the groups are now united at the heart. There is no disunity now. Oke, jadi pertanyaan ini dijawab. Saat ini Solidarity Rohingya Organization dikepalai oleh beliau, Dr. Yunus. Memang tadinya di Myanmar ada banyak sekali organisasi-organisasi atau NGO yang untuk perjuangan ini. Namun saat ini semua sudah bersatu, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini membuat jalan untuk menuju perjuangannya lebih baik lagi, insyaallah. We are working together in the field of relief and welfare, in the field of publicity and political activities, in the field of jihad, together. Jadi kita bersama-sama melakukan pergerakan ini, insyaallah Allah akan memberikan jalannya. Dan ini pertanyaan kedua, ketiga ditujukan kepada FUI. Ya, please. Yes, brother. As we know, in Myanmar you have Aung San Suu Kyi, the democracy icon of Myanmar. Long time ago, we very hearing from the Aung San Suu Kyi about the humanitarian in Myanmar. But no, we are not hearing from the Aung San Suu Kyi komentar or statement. How about this problem? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not only you, even our own people, they expected many things from her. But she proved to be the most hated racist in this conflict. She did not side with the oppressed, but she sided with the oppressor. Ya, jadi pertanyaannya dulu saya terjemahkan. Ada salah satu tokoh di Myanmar yang namanya Aung San Suu Kyi ini kebenaran memang juga dia mendapatkan Nobel dari Swedia ya untuk perdamaian. Tapi ini dijelaskan oleh Dr. Yunus, Aung San Suu Kyi ini berpihak kepada Buddha dan dia beragama Buddha. Bapaknya pun seorang jenderal yang tadinya keras terhadap orang-orang Muslim. Dan ini semalam juga sempat dibahas. Jadi memang Aung San Suu Kyi ini berniat di 2015 besok ingin masuk ke dalam pemilihan umum. Dan dalam pemilihan ini di Myanmar ini kondisinya adalah
baik pemerintah maupun ormas-ormasnya saat ini sudah membuat satu prinsip bahwa Myanmar akan berdiri dengan prinsip-prinsip Buddha. Jadi untuk itu etnis cleansing ini ada di sana, atau genocide ini ada di sana dikarenakan oleh prinsip-prinsip yang akan ditanamkan di sana seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi Muslim di sana. There will be an election in 2015. She wants to become president. Jadi Aung San Suu Kyi ingin menjadi She does presiden. not want to offend or alienate Buddhist followers. She wants to be Buddhist, whether they are right or wrong, because she wants to become president. Ya, jadi dikarenakan dia ingin menjadi presiden dan kebetulan Buddha kan mayoritas di sana. Jadi kalau suara mayoritas hilang ya otomatis dia tidak bisa jadi presiden. Itu sebabnya. Now the world knew about her very well. Sekarang tidak ada yang begitu banyak tahu mengenai dia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, negara mana saja yang sudah mengirimkan mujahidinnya untuk berjihad ke sana? Terima kasih. Well, now this is a question which is very secret. You cannot openly disclose or discuss in this kind of gathering. There are many brothers around the world, not government. Many brothers around the world who want to take part in jihad in Arakan particularly, but we don't disclose who are they, where are they from, because it is at the moment it is not good. We have to start, and when we start, continue, inshallah you will know, everything you will know. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah dari Bapak tadi, negara-negara manakah yang sudah ikut bergabung untuk jihad? Ini Dr. Yunus mengatakan belum bisa mengatakan karena ini sangat rahasia. Tapi insya Allah nanti dengan terbukanya jihad yang akan beliau lakukan duluan, Anda nanti pasti akan tahu negara mana saja yang akan ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, yang pertama saya tanyakan kepada Dr. Yunus, kita tahu Rohingya ini baru sekarang. How we know before an accident? Dan saya tanya selanjutnya bahwa Rohingya itu dulu adalah provinsi di Myanmar. Ya, jadi sekarang saya tanya, kita mengenal Rohingya ini baru sekarang seolah-olah, dan sebelumnya karena terjadinya hal-hal seperti ini tidak seperti kejadian yang biasa. Itu ada program jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah, dan program-program itu tentu sudah mendapat balasan atau tindakan dari orang-orang Rohingya sendiri di sana. Tapi tidak segampang itu untuk menghancurkan umat Islam. Tapi ada barangkali di dalam orang-orang Rohingya sendiri yang mungkin menurut anak itu berpihak kepada mereka. Afwan kalau itu memang ada. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya di sini jelas adalah mengenai bangsa Arkan. First of all, about the Rohingya, there's a background of history. The Muslims arrived in Arakan within 100 years of the Hijrah. Within 100 years. Because the Arabs have been going along the coast, Arakan coast, Malay coast, then China. They are going trading. They have already traded colonies in Arakan before Islam. When Islam was established in Arabia, within 100 years of the Hijrah, Islam was established in Arakan. Jadi perlu diketahui bahwa semenjak Islam ada di Jazirah Arab, begitu juga Islam berada di Arkan. Dan Arkan bukan bagian daripada Myanmar. Jadi ini wajib diketahui dulu.
At that time, Arkan was called Ruang. Ruang was the only one Arkan. Pada saat itu Arkan dikenal dengan Ruang. And those people who are living in Ruang were called Rohingya. Rohingya. Those people who are living in Ruang, because we are ancient people, we are the original people. Jadi orang-orang yang ada di Arkan adalah betul-betul orang asli dan disebut orang Ruang. Jadi jika dibilang orang Rohingya ya berarti itu orang Ruang. The ruler at that time was converted to Islam, the ruler of Arakan, with the help of Bengal, Muslim Bengal. The Muslim rule established in Arakan in 1430. 1430. Jadi pada tahun 1430 dengan bantuan dari Bengal, Arkan pengurus saya saat itu dimuslimkan oleh orang-orang Bengal yang datang sana untuk berdagang dan segala macam. After establishing Islam, they named it Arakan. After establishing Islam, Arkan is the Jama of Rukun. Arkan Islam. Actually not Arakan. Arkan. This is Arkan, but you know, this is corruption by British. Arakan, not Arkan. The Arkan of Islam. Ya, jadi yang memberikan nama Arakan ini adalah orang Inggris. Karena sebetulnya dulu ini disebutnya Arkan. Kenapa disebut Arkan? Jadi pada saat sultannya diislamkan dan Islam tersebar di Arkan, itu Arkan disebut Arkan adalah karena rukun. Jadi sudah jelas Arkan ini, Rohingya ini jelas tidak ada hubungannya dengan Myanmar. Muslims rule Arkan for 350 years. 350 years. Dan Muslim pada saat itu berjaya, artinya Kesultanan Islam berjaya di sana selama 350 tahun. At that time, the money point, the gold point, in coin circulation was from one side, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. The other side, the name of the king, the Sultan, Sultan Zabuk Shah, Sultan Sulaiman Shah, like this. Jadi pada saat kejayaannya sampai untuk alat pembayaran saat itu uangnya berbentuk seperti semacam dinar ya. Jadi uang emas yang di sisi sebelah tertulis La ilaha illallah dan di sisi sebelahnya lagi adalah nama daripada sultan yang berkuasa. In one side, Hakimuddin, it's a point. Hakimuddin, Khallat Allah al-Mulkahu. Kafir right obviously. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hakimuddin, Khallat Allah al-Mulkahu. How? Jadi tidak mungkin ada orang lain selain Muslim yang menggunakan itu karena tidak mungkin di luar Muslim bisa membuat kalimat La ilaha illallah. Arkan's official language was Parsi. Parsi was Arkan's official language. Now they are telling you don't know Arkan. How ridiculous. Bahasanya adalah bahasa Persia. Jadi bukan bahasa yang seperti sekarang ini ada di Myanmar. This is a long history. When the British came, of course, there are Muslims. The British occupied India subcontinent also. India, now present Bangladesh, Burma, all together. So, it is under British Empire. People go from here to there, from there to here. People are going. Some people going to Arakan also. Is this your fault that under one British Empire people cannot move from one place to another place? Is this their fault? Ya, jadi pada saat itu seperti juga yang terjadi di Indonesia, di Arkan banyak orang keluar masuk, tapi ini bukan orang-orang ilegal. Artinya di zaman penjajahan Inggris diceritakan oleh Dr. Yunus, kita bisa pindah-pindah seperti mungkin saat itu Arkan merupakan satu bagian jajahan daripada Inggris, jadi mungkin dia bisa ke Indonesia masuk, tapi tidak masalah kan itu bagian daripada Inggris. There are false propaganda by this government to mislead the international community, to mislead the Muslim countries. No, these people came from Bangladesh. Bangladesh was born in 1971 only, 71. Dan ini ada penyimpangan sejarah bahwa Arkan katanya dari Bangladesh, sebetulnya bukan. You see? All these things are actually false propaganda to carry out genocide. These are some reasons for some to carry out genocide. Effectively, they are doing all these things. These are all lies.
They are telling always lie. Whenever 1,000 people die, they say 10 people die only. Ya, jadi ini dilakukan sebetulnya sebagai alasan untuk membenarkan alasan genocide atau pembantaian yang ada di Myanmar saat ini. They say there is no Rohingya in Arakan, no Rohingya. We have no record. Experts, from Western country prove that Rohingya was in existence long ago in writing, in books. It is proved. Jadi dikatakan bahwa sebetulnya orang Rohingya tidak ada, tapi ternyata banyak dari grup-grup orang-orang yang melakukan penelitian bahwa memang betul itu adalah orang-orang Arakan asli yang menempati daerah itu, bukan dari Bangladesh atau turunan dari negara lain. What is the second part of pertanyaannya apa, Pak? Maaf. Oh yes. You think do you have any? Yes. Well, before this massacre, there are some ignorant people that no education, no knowledge, and under pressure, they, cooperated with our enemies. But now, everybody is massacred. No one is spared. Alhamdulillah, now all people are against this kuffar government. Alhamdulillah. Ya, jadi dulu mungkin ada segelintir orang yang mungkin terlihat mengadakan pendekatan dikarenakan mereka takut, tapi pada saat ini mereka semua dibantai. Jadi saya rasa tidak ada satupun yang bisa kita bilang ngambil ikut-ikutan kepada orang Myanmar, itu saya yakin tidak ada. Ya, cukup. Jazakallah khair. Thank you, Mr. Yunus. Thank you, Mr. Yunus. Very good. Saya hanya ingin menggarisbawahi, ya, kita memang banyak lalai. Ini sudah puluhan tahun Rohingya dibantai. Baru belakangan ini kita mulai peduli. Kita takut kalau kita dapat murka Allah, dapat kemarahan Allah. Karena itu sudah seyogianya kita untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Karena itu saya minta semua duduk tenang, jangan ada yang lalu lalang, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bergerak. Sama-sama kita mohon ampun kepada Allah, membaca Ya Ghaffar. Silakan Ustadz Kembar Adi Alwi untuk membaca Ya Ghaffarnya. Diberikan